Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Atqiyah, bait ke-17. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Utlub mataban bin nadamati muqli'ah. Cari olehmu akan pertobatan dengan menyesali. Muqli'an, hal keadaan kamu itu yang mencabut, melepaskan dosa. Muqli'an, hal kepada fa'il utlub. Utlub, cari olehmu mataban akan pertobatan dengan cara menyesalinya. Muqli'an, hal keadaan kau itu muqli' yang mencabut, yang melepaskan diri dari maksiat. Wa bi'azmi tarki zambi, dan dengan bertekad meninggalkan dosa fi mastakbala, pada ma yang akan datang, ya nyaman. Wa bara'atun min kulli haqqil adami, dan dengan melepaskan diri min kulli haqqil adami, dari setiap hak manusia. Wa lihadhil arkani, dan bagi ini segala rukun-rukun taubat, far'a, maka jaga olehmu, wa kamila, dan sempurnakan olehmu. Itu makna syair sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaron nadhimu fi hazainil baitaini syurutat taubatil lati la tasihu illa biha. Menyebut oleh Nadhim rahimahullah dalam ini dua bait akan syarat-syarat taubat. Syarat yang tidak sah ianya taubat kecuali dengannya syarat. Nah, wahya, dan dianya syarat, an-nadamu ala ma hasala minhu min iqtirafi zambi, yaitu menyesali atas apa yang telah terjadi ia darinya seseorang, min iqtirafi zambi, dari terjerumus ke dalam dosa atau dari melakukan dosa. Syarat pertama, menyesali kesalahan yang telah kita lakukan. Wal azmu ala alla ya'uda limislih, dan yang kedua bertekad kepada bahwa Allah ini an dan la, wal azmu, dan bertekad kepada bahwa la yang udah, bahwa tidak kembali ia limislihi, bagi misilnya dosa. Wal iqla'u anil zambi, dan berlepas diri dari dosa. Dosa yang kita sedang terjebak di dalamnya segera kita tinggalkan. Wal bara'atu min jami'i hukukil adamiyin, dan membebaskan diri dari semua hak-hak manusia. Terlanjur kita mengambil hak orang, nah kita kembalikan. Jadi syarat taubat berarti di sini ada 4 ya. Menyesali, kemudian bertekad untuk tidak kembali, segera melepaskan diri dari dosa, kemudian mengembalikan hak-hak orang lain. Di sini kata beliau, apa namanya, rukun taubat itu ada 4 atau syarat. Tapi Nabi menyatakan, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annanabut taubatu. Adapun bermula sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, penyesalan itu taubat. Jadi dalam hadis Nabi seolah-olah taubat itu penyesalan saja, nggak perlu banyak syarat ini. Nah, adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam, an-nadamut taubatu fahuwa ala haddi qaulih, maka dianya sabda Nabi itu di atas had atau di atas aturan sabdanya Nabi. Artinya mirip-mirip dengan sabdanya Nabi, al-hajju arafah. Haji itu Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Padahal kita tahu rukun haji bukan hanya wukuf di Arafah. Artinya bagian pokok dari ibadah haji itu Arafah. Begitu juga bagian pokok dari taubat itu adalah penyesalan. Oi, jadi makna hadis, mu'dhamu arkanihan nadam. Bermula bagian besar atau yang paling besar dari rukun-rukunnya taubat itu menyesali. Wa alamatu sihhatin nadami riqqatul qalbi. Bermula tanda benarnya penyesalan itu riqqah, remuk hatinya ya, hancur hatinya ya. Nah, gimana bahasa Indonesianya? Pokoknya apa ya? Pedih hatinya karena terlanjur melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Wa ghazaratud dam'i. Ya, dan mengucurnya air mata. Tanda orang menyesali biasanya menangis, menyesali dosa. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka para ulama, taubatul kazzabina ala atrafi alsinatihim. Bermula taubat para pendusta itu di atas ujung-ujung lidah-lidah mereka. Nah, jadi ini taubat pendusta ya. Artinya cuma taubat di lisan. Kalau hatinya nggak ikut taubat. Yakni bermaksud oleh ba'duhum qaula astaghfirullah. Ucapannya astaghfirullah. Astaghfirullah terus kan. Tapi apa namanya? Hak orang nggak dikembalikan. Nah itu ciri-ciri taubat yang bohong katanya. Pembohong. Taubat sementara. Tapi tetap ada nilainya walaupun sedikit ya. Istighfar. Ya. Wal makna, ya, bermula makna bait di atas. Utlub ayyuhal mukallafu mataban. Cari olehmu wahai mukallaf akan pertobatan. Halakau nikah mutalabbisan bin nadamah. Hal keadaan engkau itu yang menyertai dengan penyesalan. Ini taubat sambil menyesali. Apa maksud menyesali? Tahassuri. Eh, apa bahasa kita? Sedih ya. Tahassur ya. Bukan sedih, menyesal. Ya hasrota ala ma faratu fi jambillah. Penyesalan. Yaitu tahasuri menyesali wa tahazuni merasa gundah ala ma fataka minal umri fil mukhalafah atas ma yang telah hilang ia kepadamu dari umur dalam menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Wahala gimana Ustaz? ini kita apa Tengko ya? Kifayatul Atqiyah. Syarah Minhajul Asfiya. Asalnya 6 Ustaz. Ya, sudah ada 8 kali kayaknya kita baca. Kita lanjutkan wahala kaunika muqli'an anizambi fil hali. Hal keadaan engkau, nih coba, cari olehmu wahai mukallaf akan pertobatan. Artinya bertobatlah kamu. Hala kaunika muqli'an. Dalam keadaan engkau itu muklian yang melepaskan diri, yang mencabut atau terlepas dari dosa fil hali pada waktu itu juga in kunta mutalabbisan bihi. Jika adalah engkau itu sedang terikat, sedang terjerumus bihi dengannya dosa. Nah, artinya apa namanya? Maksudnya begini, taubat itu kata beliau yang namanya tobat ya segera berlepas diri. Sedang minum. Kalau tobat ya tinggalkan minuman keras itu kan. Nah itu. Muklian dalam keadaan melepaskan diri dari dosa pada waktu itu juga. Tapi kalau masih melakukan dosa sambil istighfar bukan tobat namanya. Au aziman alal audi alaih atau hal keadaan kamu itu yang melepaskan yang bertekad. Apa nih? Aziman alal audi. Bertekad untuk kembali. Oh gini. Jadi aziman ini atah pada telabisan nih yang benar. Bertobatlah kamu kepada Allah hal keadaan kamu itu yang melepaskan diri dari dosa pada waktu itu juga jika adalah engkau itu mutalabisan sedang terjebak dengannya dosa. Atau jika adalah engkau itu yang bertekad untuk kembali kepadanya dosa. Kalau ada keinginan untuk kembali lagi, itu kita lepaskan niat itu. Bagaimana caranya bi antatrukahu dengan bahwa engkau meninggalkan akannya dosa. Ini berkaitan dengan mutalabisan. Kalau sedang berdosa tinggalkan. Bi antatrukahu dengan bahwa engkau meninggalkan akannya dosa. Watakuma fil hali ala ahsanil halat. Dan engkau uh, takuma, engkau bangun, engkau melakukan fil hali pada waktu itu juga ala ahsanil halat di atas sebagus-bagusnya kondisi. Jadi kita robah perilaku kita ya. Wahala kaunika mutalabbisan bi'azmi tarki dzambi fima yastakbilu minaz zamani ila akhiri umrika azman jaziman. Ini tobat olehmu wahai mukallaf akan sebagai tobat hal keadaan kamu itu yang mutalabisan, yang berbarengan dengan tekad meninggalkan dosa fima yastakbilu pada ma yang akan datang ya daripada zaman hingga akhir hidupmu azman jaziman akan tekad yang kata. Nah, yang pasti artinya kita benar-benar merencanakan untuk tidak akan mengulang lagi dosa itu sepanjang hidup kita.
Nih, beliau menguraikan syair tadi ya. Wahala kaunika mutalabbisan bi bara'atiz zimati min kulli hakil adamiyyi kamalin au qiwadin. Dan taubatlah kamu hal keadaan kamu itu yang menyertai dengan membebaskan tanggunganmu dari setiap hak manusia seperti harta atau kiwan atau semacam kisas. Nah, itu cara taubat baru sah taubatnya. Kalau kita mengambil hak orang, berarti kita kembalikan. Kalau kita berhak untuk dikisas, berarti kita menyerahkan diri. Kita pernah membunuh orang, cara taubat, kita menyerahkan diri ke pengadilan untuk dihukum. Atau kita datangi walinya orang yang sudah kita bunuh untuk minta maaf. Kalau dia memaafkan, insya Allah taubat kita makbul. Nah, ini kan berat kan? Ya. Habis ngerampok orang, ngebunuh orang, kita datang ke walinya atau serahkan diri ke pengadilan. Pengadilan syar'i kalau ada. Kalau nggak ada berarti ya pengadilan yang ada. Sedikit lagi Ustaz, nanti kita bahas. Artinya idza ta'allaka bittaibi haqqun li adamiyin usturita tabri'atuh. Artinya apabila terikat dengan orang yang bertobat oleh satu hak bagi manusia, niscaya disyaratkan akan terlepasnya hak. Hak itu harus kita kembalikan dulu baru sah taubatnya. Wazalika lima rawa Muslimun anin Nabi, demikian itu karena hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qala, bahwa sungguh Nabi berkata, ianya Nabi, man kana li akhihi indahu matlamatun fi aradin aw malin falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang adalah bagi saudaranya di sisinya itu matlamatun, satu kezaliman. Barang siapa yang adalah milik saudaranya di sisinya dia itu matlamatun, satu kezaliman. Kita pernah mendalimi orang lain. Fi arodin, kehormatannya. Aumalin, hartanya kita ambil hak orang lain. Atau kita gosip orang lain ya. Fal yatahallalhul yauma, maka hendak mencari halal ia akannya saudaranya pada hari ini. Qabla alla yakuna dinarun, sebelum bahwa tidak didapati akan dinar dan dirham. Ini kelihatannya yakuna tam nih ya, dinarun berarti langsung isim yakuna. Qabla alla yakuna dinarun, sebelum bahwa tidak adalah dinar, tidak didapati dinar dan tidak pula dirham. Maksud sebelum bahwa tidak didapati akan dinar, sebelum tiba suatu hari yang hari itu tentunya dinar dan dirham nggak lagi berguna. Kalau di dunia masih guna untuk bayar utang ya. Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadari madlamati. Fa in kana lahu, maka jika adalah baginya seorang itu amal, niscaya diambilkan akan dianya amal darinya seseorang biqadari madlamatihi, dengan ukuran kezalimannya. Artinya di akhirat itu kita bayar kezaliman bukan lagi pakai uang dan dinar. Kita pernah mengambil harta orang di sini, mengembalikannya di akhirat pakai kebaikan kita. Maka jika adalah baginya seorang itu amal baik, atau bisa diambilkan akan dianya amal dari dia dengan ukuran kezalimannya, harus bayar pakai amalan soleh. Wa illa ukhidha min sayyati sahibihi fahumila alaih. Jika tidak dia tidak memiliki amal soleh, bisa diambil dari keburukan temannya yang dizalimi tadi, fahumila, maka disematkan, dibebankan akan dianya keburukan alaihi, di atasnya. Nah, itu berat ini saya tobat. Mana titiknya Ustaz? Fa illam ya'lamhul mustahiqqu, maka jika tidak mengetahui akannya hak oleh orang yang berhak, wajaba i'lamuhu, niscaya wajiblah oleh memberitahukannya si mustahak. Gini ceritanya, kita mencuri punya orang, kan dia nggak tahu kita yang mencuri. Kita pengen mengembalikan, harus kasih tahu, ini dulu saya pernah mencuri gitu. Enggak cukup dengan hanya mengembalikan saja tanpa memberitahukannya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan jika tidak mengetahui akan hak itu oleh orang yang berhak, dia wajiblah oleh memberitahukan dia. Makanya susah nih. Illa angkana atau illa ingkana ya khafu ziyadatal ghaidhi law a'lamahu.
Atau contohnya begini Ustaz. Kita pernah ngomongin orang ya. Nggak cukup salaman lebaran saja. Biasanya contoh gitu. Maafkan saya ya. Tapi dia nggak tahu kesalahan yang kita lakukan apa. Harus dijelaskan. Maka jika tidak mengetahui akannya, kezaliman, tahu hak tadi oleh orang yang berhak, wajib memberitahukannya. Maafkan saya pernah gosip Anda kemarin. Salaman harus jelas seperti itu. Nah, kalau enggak lepas. Orang salaman itu kan biasa. Ya, kita niat salaman dimaafkan dari utang itu nggak bakal bisa harus jelaskan. Maafkan saya utang-utang kemarin. Ini kan banyak kasus kita waktu kecil-kecil dulu SD apa namanya ngambil gorengan 4 bilang satu kan biasa itu kan. Harus kita datang ke ibu kantin nih minta maaf. Masya Allah. Illa ingkana ya khafu ziyadatal ghairi kecuali jika ada ya itu khawatir ya tambah marahnya jika lo memberitahukan ya akan yang mustahik. Nah, jadi kalau khawatir tambah parah, ya udah, ya kan? Kita pernah mengambil punya dia, kita ya walaupun dia menganggapnya hadiah dari kita atau sedekah segala macam, tapi yang pada hakikatnya kita bermaksud untuk bayar utang. Fa innahu yas'alullaha ayyurdiyahu lahu ma'at tadarru'i wal istighfar. Maka sesungguhnya seorang itu minta ia kepada Allah bahwa membuat ridho yakni Allah akan kasih mustahik untuk dia bersama tadarru' wal istighfar. Banyak bertadarru' berdoa dan istighfar. Artinya secara zahir kita pernah mencuri punya orang tapi kita nggak ngomong, kita kasih ke dia walaupun dia menganggapnya hadiah atau apa terserah. Namun secara sendiri kita mohon kepada Allah, ya Allah buatlah dia ridho agar dia memaafkan siapapun yang telah mendalimi dia, termasuk saya. Nah, mudah-mudahan Allah membuat hati si mustahik itu ridho. Allah. Saya baca sampai anhu, saya dikit lagi nanti kita gantian. Wa idza kanal ma'khudhu malan, apabila adalah harta yang diambil, apabila adalah yang diambil itu harta, wa faqida malikuhu wa faqida malikahu dan kehilangan ia akan pemiliknya wa warisahu dan warisnya ambil punya orang harta orang kemudian pemiliknya nggak ketahuan warisnya juga nggak ketahuan dafa'ahu ila qadin mutadayyinin ini dia menyerahkan ia akannya harta kepada hakim yang beragama ya kalau ada hakim artinya baitul mal lah istilahnya istilah fa in ta'azzara, maka jika uzur ya, nggak ada hakim yang beragama, tasaddaqa bihi 'alal fuqara'i wal masakin, niscaya bersedekah ya dengannya harta tadi kepada fuqara dan masakin, biniyatil gharami lahu dengan niat membayar untuknya si malik, pemilik. Dengan niat membayar baginya si malik, idza wajadahu bila mendapati ia akannya si malik. Artinya harta orang tadi nggak ada pemiliknya kita sedekahkan, tapi kita tetap niat kalau ketemu pemiliknya saya akan ganti. Itu maksud. Enggak, bukan sedekah itu yang jadi penggantinya bukan. Kita ambil harta kita yang lain menggantikan harta dia yang sudah kita sedekahkan. Dengan niat membayar bagi pemilik bila mendapati ia akan pemilik. Nah, oke. Makanya yang KKN ini susah nih minta maaf. Tapi kalau pejabat mungkin tinggal bikin pengumuman misalnya. Nah, pengumuman. Fa in kanal akhidhu mu'siran, maka jika adalah orang yang mengambil harta orang lain itu miskin, mu'sir, susah. Nawal gharama idza qadara alaih, niat ia akan membayar bila mampu ia kepadanya membayar. Tetap harus ada niat untuk mengembalikan semua hak orang yang sudah kita ambil. Nah, niat ia akan membayar bila kuasa ia di atasnya harta atau di atas sesuatu darinya harta. Fa in mata ma'aniyati dzalik qoblal ifai maka jika mati ia bersama niat demikian qoblal ifa sebelum membayar semua hak orang fal marjuu min karamillahi subhanahu al afuan maka bermula yang diharapkan dari kedermawanan dari kemurahan Allah subhanahu wa taala itu dimaafkan dari dia titik Ustaz ya panjang ini Pak itu Ustaz gimana Ustaz nyalain mic-nya Ustaz yang mau ini ya. Ustaz Aji dari mana Ustaz mic-nya mati Ustaz Ustaz Aji mic-nya belum nyala. Dari mana Ustadz Aji?
asal dari Kerawang. Masya Allah, Kerawang. Ya. Ya. Barakallah. Aman, Dan Ustaz. sekarang lagi di Aceh, Ustaz, Tengku. Di Aceh? Iya, Masya Allah. Di Aceh mana? Aceh besar. Aceh Besar, Melabu. Eh, di daerah Lepung, Oh, Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Ha. Saya orang Aceh, Aceh Besar aja lupa. Lepung, Masya Allah. Udah lama, Tengku, tinggal di sana. Dah semenjak tsunami, Ustaz, saya merantau ke sini. Masya Allah. Ustaz merantau ke Aceh. Saya merantau Iya. ke sini. Masya Allah. Itu banyak banget teman-teman saya yang satu pondok dulu di Lepung, Ustaz, korban tsunami. Guru-guru ada di Oh, situ. Itu kan parah banget dulu. Hancur. iya, iya betul betul. Allahumma arhamhum jami'an. Tengku, Ya. dulu di mana, Tengku? Kalau boleh tahu, Hajinya santrennya? nggak di Eh, Belang Beladih, Biren. oh, Dayah Abu Tumin ya? Benar. Iya, iya, Masya Allah. Itu guru saya alumni beliau juga. Masya Allah. Siapa namanya? Tengku Abdul Wahab Abdul Wahab dari Aceh Timur, bukan? dari Tringgading. Oh, Tringgade. Heeh. Masya Allah. Kayaknya itu nggak ketemu sama saya. Saya duluan keluar. Saya 2003 udah keluar. Beliau mungkin masih aktif di jadi dewan ya. Ya, benar. Pernah dengar nama beliau Maha Guru? Masya Allah. Masya Allah. Maha Guru. Syekhul Masyayikhina. Nah, itu dia, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ini peserta lah banyak, tapi pada ini semua ya. Ya, nggak apa-apa. Kita santai, Ustaz, ngajinya. Iya, iya. Ini siapa yang mau baca, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Tabarukan, Ustaz. Baca. Qala Imam Nawawi. Ustadz Nurul mungkin saya belum sempat nih, saya nyimak dulu aja. Siapa aja boleh, Ustaz. Siapa tadi saya lihat? Coba. Ustaz Ahmad Rizal mau baca? Silakan. Mohon maaf, ngajar Kiai. Gimana? Saya lagi ngajar Kiai. Oh, Masya Allah. Ya, ya, Ustaz. Aman, Ustaz. Ya, Maaf, mohon ya. maaf. Nggak apa-apa. Coba saya lihat arti istadana apa ya yang cocok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dhahiru sunnati taqtadhi subutal mutalabati bid-dhalamah. Bermula zahir sunnah itu menghendaki ia akan sebutnya tuntutan dengan dhalamah atau dhalimat. Artinya ketika kita mentolimi orang lain, itu akan dituntut di akhirat ya. Nah, itu secara zahir hadis begitu. Wa in mata mu'siran ajizan asian. Sekalipun mati ia, mu'siran dalam keadaan miskin, ajizan lemah, asian. Oh, ini maksudnya. Bermula zahir sunnah itu menghendaki ia akan sebut tuntutan dengan balamah, dengan kodaliman. Sekalipun meninggal ia dalam keadaan miskin, lemah, lagi maksiat, bistidanatihi dengan mengutangnya seorang. Kita ngutang maksudnya. Kita ngutang kepada orang, kemudian ya utangnya utang maksiat. Ceritanya apa ya? Mengutang dengan alasan tidak dibolehkan. Apa Ustaz maksudnya? Kita ngutang tapi nggak niat bayar ya.
Utang nggak niat bayar, itu kan maksiat. Apa contoh hutang maksiat, Ustaz? Kita berutang, kemudian kita miskin, lemah, nggak mampu membayar. Itu di akhirat juga akan dituntut, walaupun hutang. Istiadanah hutang. Cuma tinggal kita cari contoh hutang maksiat. Karena ada juga hutang-hutang yang dibolehkan. Kita darurat kan, boleh berutang. Coba kita lihat dulu ya. Fa'amma idza stadana fi maudhi'in yubahu lahu fihil istidana. Adapun bila berhutang ia pada tempat yang dibolehkan bagi dia padanya tempat akan berhutang. Kita kelaparan kan boleh ngutang nih. Kita ngutang. Wa ajiza anil wafa ila an mata. Dan lemah ia dari membayar hingga meninggal ia. Fadhahiru annahu la yutalabu fil akhirah. Maka bermula zahir itu bahwa sungguhnya dia tidak akan dituntut dia di akhirat. Wal marju annallaha yu'awwidha sahibal haq. Bermula yang diharapkan itu bahwa sungguhnya Allah itu menggantikan ia akan pemilik hak. Nah ini Ustaz, ini gimana contoh hutang maksiat? Apa kita mengutang niat nggak bayar? Itu kan lahirnya berhutang tapi sebenarnya mencuri. Sengaja ngutang di teman, niat untuk tidak membayar. Atau bukan tidak membayar, niat untuk menunda-nunda bayar. Udah kita pernah mampu tapi nggak bayar juga. Nah, ini kemudian kita meninggal dalam keadaan miskin dan lemah, utang itu tetap akan diminta bayarannya di akhirat. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz, yang kelihatan. Ya. Oke Ustaz. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum. Adik aja ulah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abdissalam, Ibnu Abdissalam berkata, Syekh Sultanul Ulama, "Idza mata syakhsun wa alaihi dinun ta'adda bisababi." Apabila meninggallah oleh seseorang dan di atasnya orang itu ada utang yang muta'adiyah dengan sebabnya utang. Utang muta'adi ya. Artinya utang-utang bukan darurat banget. Au bimuktillihi atau utang yang muta'adiyah dengan sebabnya hutang atau dengan sebab muktil, menunda membayarnya. Udah pernah kita sempat berutang, oke lah berutang karena hajat. Kemudian udah punya kemampuan untuk membayar, tapi kita nggak bayar. Nah, itu dianggap muta'adi itu, keterlaluan. Ukhidha min hasanatihi fil akhirah. Bisa diambil dari kebaikan dia di akhirat. Bimiqdari ma dhalima minhu. Dengan seukuran ma yang dhalim ya darinya seseorang. Meninggal seseorang di atas dia ada utang yang muta'adiyah dengan sebabnya hutang atau dengan sebab menundanya bayar. Bisa diambilkan dari kebaikannya di akhirat dengan ukuran ma atau dengan ukuran kezaliman dia. Ma mas ya. Bibik dari ma zalimamin. Dengan ukuran ma yang zalimiyah darinya seorang. Jadi bayar pakai kebaikan lah judulnya di akhirat. Fa'in faniyat hasanatu. Maka jika habislah semua kebaikannya, turiha alaihi min iqabi sayyatil mazlumin. Bisa ditaruh di atas dia dari siksa-siksa keburukan orang yang terzalimi. Kita nanggung dosa orang, tambah beban kita kan, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa illam yata'adda bisababih, dan jika tidak muta'addi ia dengan sebabnya hutang, wala bimutillih, dan tidak pula dengan menundanya bayar. Ukhizat hasanatu, diambil kebaikannya di akhirat, kama tu'khadhu amwaluhu fid dunya, sebagaimana diambil hartanya di dunia. Hatta la yabqa lahu syai', hingga tidak tersisa bagi dia oleh sedikit pun sesuatu apapun. Wala yu'khadhu sawabu imaneh, dan tidak akan diambil pahala imannya. Pahala iman tetap tinggal, masih ada peluang untuk masuk surga. Kama la tu'khadhu fid dunya siyabu badaneh, sebagaimana tidak diambil di dunia akan pakaian badannya. Fa in faniyat hasanatuh, maka jika habislah semua kebaikannya, lam yutrah alaihi min sayiati khasmihi syai', bisa tidak ditaruh di atas dia dari keburukan musuhnya akan sesuatu apapun. Nah, gitu Ustaz. Berat juga Ustaz.
utang. Banyak banget orang terjebak utang sekarang ya. Semua terjebak utang. Pinjol. Qauluhu wa lihadhil arkani far'a. Bermula ucapan syarek musannef dan bagi ini rukun far'a jaga olehmu ilah nyani bermaksud oleh musannef ihfad hadhil arkan al arba'ata jaga olehmu akan ini rukun-rukun taubat yang 4. Izak tarafta biha ma tajibut taubata minhu apabila engkau terjatuh. Apa nih? Iza iktarafta biha. Kenapa ini? Jaga olehmu akan ini rukun yang 4. Izak tarafta biha. Apabila engkau terjebak dengannya. Ma yang wajiblah oleh taubat darinya ma. Apa nih? Arkan ini apa maksudnya Ustaz? Coba sebentar ya. Cari olehmu akan pertobatan dengan menyesali. Akan kamu yang melepaskan diri dan bertekad meninggalkan dosa pada ma yang akan datang. Dan barak melepaskan diri dari setiap hak manusia. Dan bagi ini rukun, jaga olehmu dan sempurnakan olehmu. Ini domernya kemana Ustaz nih? Ya. Jaga olehmu akan ini rukun yang 4. Izak tarafta. Apabila engkau melakukan. Biha ini untuk apa Ustaz? Kenapa harus ada biha? Coba saya lihat kitab ini ya. Kayak susah kita maknai. Nggak ada biha Ustaz. Makanya dhamirnya nggak jelas. Izak tarafta ma tajibut taubatu minhu bil qiyami biha. Jadi bihanya nggak ada. Nah, ini baru benar. Ini kita ini salah. Ya, jadi biha ini nggak ada. Biha ini nggak ada. Atau ada, tapi di depannya posisinya. Ini. Jaga olehmu akan ini rukun yang 4 bila engkau melakukan akan ma yang wajiblah oleh taubat darinya ma. Nah, engkau menjaga biha dengannya rukun yang 4 bil qiyami dengan melaksanakan rukun-rukun yang 4. Boleh ada biha, tapi di kitab lagi, di kitab satunya biha ini posisinya di depan. Ya. Atau boleh juga di sini diawalkan ya kan? Jaga olehmu akan ini rukun yang 4 bila engkau melakukan. Akan mah ini maf'ulnya. Kau melakukan akan sesuatu yang wajib taubat darinya sesuatu, engkau perlu menjaga dengan ya ini 4 rukun. Bil qiyami dengan cara melaksanakan rukun itu. Menyesali tadi mengembalikan barang orang. Wa kammilha bil ihtimamil baligh fi riayatiha. Sempurnakan olehmu akannya 4 rukun dengan bil ihtimamil balik dengan perhatian yang besar, yang kuat. Fi riayatiha dalam menjaganya 4 rukun taubat. Kenapa perlu kita jaga? Litafsiha taubatuka wa tuqbala. Supaya sahlah taubatmu dan supaya diterima akan dianya taubat. Wa yajibu ma'azalik dan wajiblah bersama demikian dawamul ingkisar oleh selalu ingkisar, pedih hatinya ya. Jadi rasa penyesalan itu selalu ada dalam diri. Itu dawamul ingkisar. Wa mulazamatut tanassuli wal istighfar. Dan wajib bersamanya menjaga 4 syarat taubat tadi oleh melazimkan tanasul dan istighfar. Apa tanasul Ustaz? Ada yang tahu arti tanasul? Belum sempat lihat tadi. Tanas. Ini cara lihat kamu Ustaz nih, kamus online nih. Tanassola minal mas'uliyah tamallasa minha. Tanassola minaz zambi tabarra'a. Tanassola tabarra'a, membebaskan dirinya. Ya. Nah itu Ustaz.
Dan wajib bersamanya menjaga 4 rukun taubat oleh senantiasa sedih ingkisah dan melazimkan bara'ah, melepaskan diri dan istighfar. Mulazamah bara'ah. Artinya berusaha untuk selalu melepaskan diri dari kezaliman orang tadi dan istighfar. Istighfar urusan mulut. Tabarru itu melepaskan diri urusan berkaitan dengan hak-hak orang. Kama qalu sebagaimana mereka mengatakan at-taubatu istisyarul wajali ilal ajal. Taubat itu yaitu istisyar, merasakan takut. Nah, taubat itu yaitu istisyarul wajal, merasakan takut plus malu ilal ajal hingga tibanya ajal. Nah, itulah namanya taubatnya. Qala izzu min qail. Ya. Qala izzu min qail. Qala izzu min qail, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika adalah kamu itu kamu mencintai Allah, maka ikuti olehmu akan aku. Niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Wa kana min sunanihi, dan adalah sebahagian dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam dawamul istighfar, senantiasa istighfar. Kalau kita mencintai Nabi, ngikut Nabi, langsung istighfar. Kata siapa? Kata sebahagian ulama, al-mahabbah taklilul mahbub. Jadi cinta itu mengikuti yang dicintai. Laisa iddiaan wala sarsaran. Bukan cuma pengakuan atau omong kosong. Kan? Kalau kita mencintai Nabi berarti harus mengikuti Nabi. Taklid kepada Nabi. Kayaknya sepuh kita hadir nih. Ustaz Saiful. Benar Ustaz Saiful Bahri bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini satu faedah. Rawa Ma'ruful Kharaki, telah meriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Kharaki radhiyallahu an bi isnadihi, dengan isnadnya an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, wa Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, inna rajulan atan nabiyya, sungguhnya seorang laki-laki datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki baginya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalla ya dullu, dullani ala amalin yudkhiluniyal jannah. Tunjukkan olehmu akan aku ya Rasul kepada satu amalan yudkhilu, yang bisa memasukkan ia akan aku ke dalam surga. Qala, Nabi bersabda, la taghdab, kamu jangan marah. Qala, laki-laki itu berkata, fa illam utiq zalika ya Rasulullah, maka jika aku tidak sanggup demikian ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fastaghfirillaha azza wa jalla kulla yawmin ba'da salatil asri sab'ina marrah yughfar laka dzunubu sab'ina aman. Maka mohon ampunlah kamu kepada Allah Azza Jalla pada setiap hari sesudah sholat asar 70 kali, bisa diampuni bagimu akan dosa 70 tahun. Ya. Qala, nah berkata ia, ini ianya Syekh Ma'ruf Karahi kelihatannya. Hadis Nabi sudah selesai. Fa illam ya'ti, maka jika tidak datang ia ala dzunubi sab'ina aman, di atas dosa 70 tahun. Artinya dia umurnya nggak nyampe 70 tahun kan? Berarti kan dosanya nggak ada 70 tahun. Ya. Kala, berkata iya. Berkata ianya Nabi. Oh, berkata ianya laki-laki. Berkata ianya laki-laki. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang bisa membawa aku ke surga. Jangan marah. Kalau aku nggak sanggup, istighfar. Setelah sholat asar 70 kali, 70 kali. Dosamu 70 tahun diampuni. Laki-laki itu berkata, fa'ilam ya'ti, jika dia tidak melakukan dosa 70 tahun, orang umurnya cuma 50 tahun, Nabi berkata, yughfar li ummik. Bisa diampuni bagi ibumu. Qala, dia berkata, fa in matat ummi, jika telah meninggallah ibuku, walam ya'ti 'alaiha dzunubun sab'ina aman, dan tidak datang kepadanya ibu oleh dosa 70 tahun, qala yughfar li aqaribi. Bisa diampuni bagi kerabat-kerabatmu ya. Artinya ini menunjukkan tentang fadilah istighfar. Satu, rawahu Abu Naim fil Hilyah. Ini ada dalam kitab Hilyatul Aulia jilid 8. Cuma status hadisnya nggak disebutkan. Sahih apa tidak? Kelihatannya karena beliau membawa dalam kitabnya, ini bisa minimal untuk fadailul a'mal. Selesai, tinggal i'rab. Al-i'rabu utlub fi'lu amrin. Utlub itu fi'il amar, wa fa'iluhu mustatirun. Fa'ilnya itu mustatir, takdiruhu anta. Utlub anta.
Wa mutaban maf'uluh. Mataban maf'ulnya utlub. Wa bin nadamati muta'alakun bi utlub. Bin nadamah muta'alak dengan utlub. Utlub mataban bin nadamah. Mukli'an halun. Mukli'an itu hal min fa'il utlub. Hal keadaan kamu itu yang mencabut. Wa bi azmin ma'tufun 'alan nadamah. Cari olehmu akan pertobatan dengan penyesalan dan dengan tekad. Wahwa mudhafun, dianya azam itu mudhaf, wa tarki mudhafun ilaih. Wahwa dan dianya tarki jadi mudhaf lagi, wa dzambi mudhafun ilaih. Fima fi jarin. Fi jarrah. Bermula fi itu huruf jar. Wa ma mausulatun, ma itu ma mausul, waqi'atun ala zamanin. Yang jatuh ya di atas zaman, majrur dengan fi. Fima fi zamanin. Jadi ma maksudnya isim bermakna zaman di sini. Pada posisi isim zaman. Wal jar wal majrur, bermula jar majrur itu muta'alakun bitarki. Ya. Cari olehmu akan pertobatan dengan meninggalkan dosa pada zaman. Ya, pada zaman. Istiqbala fi'lun madin mabniyun lil majhul. Ustuqbila kita baca berarti. Ya. Fima ustuqbila. Fima ustuqbila. Tarkiz dzambi fima ustuqbila. Ustuqbila fi'lun madin fi'il madhi mabniyun lil majhul mabni lil majhul. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun. Fa'ilnya naib fa'ilnya dhamir yang kembali yang mustatir yang kembali ya kepada ma. Bermula alif itu bagi itulah ustuqbila. Bermula jumlah itu silat ma. Ai fi zamanil mustaqbal pada zaman yang mustaqbal. Wa bara'ah ma'tuf ala mataban. Wa bara'atan ma'tuf kepada mataban. Cari olehmu akan kelepasan. Wa mingkullin dan mingkullin muta'alak dengan bara'ah. Terlepas dari setiap. Bahwa mudhaf. Kulli mudhaf wa haqqin mudhaf ilaih. Bahwa dan dianya haqqin itu mudhaf wal adami mudhaf ilaih. Ini penting banget. Yang soalnya apa namanya? Yang perlu kita hafal ini aja. Utlub mataban bin nadamati muqli'ah, cari olehmu akan pertaubatan dengan menyesali. Hal keadaan kamu itu yang mencabut. Cari olehmu akan hal keadaan kamu itu yang mencabut membebaskan diri. Wa bi azmi, cari olehmu akan pertobatan dengan tekad meninggalkan dosa fi mastuqbila artinya pada zaman yang akan datang. Wa bara'atan atah pada mataban, cari olehmu akan kebebasan mingkulli haqqil adami dari semua hak anak Adam. Walihadhil arkan dan bagi ini rukun-rukun taubat far'a jaga olehmu wa kamila sempurnakan olehmu. Walihadhihi alwawu atifatun lihadhihi wa atifah wal lamu zaidatun, lamnya zaidah litaqwiyah untuk menguatkan. Wa ismul isyarati maf'ulun muqaddam li ir'a. Bermula isim isyarah itu maf'ul muqaddam bagi ir'a. Jaga olehmu akan ini ya. Jadi lam ini lam diada. Ir'a fi'lu amrin. Fi'il amar mabniyun dibina ala hasfil alif. Buang alif. Ir'a. Mutang. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya alif yang mahdhuf itu menjadi dalil kepadanya alif. Wal fa'u dakhilatun alaihi zaidatun. Bermula fa. Yang masuk ia di atasnya ir'a itu zaidah. Far'a fa diada. Wa fa'ilhu mustatirun. Fa'ilnya ir'a mustatir takdiruhu anta. Takdirnya anta. Wa kammila fi'lu amrin muakkadun bin nunil khafifah. Kammila itu fi'il amar yang ditaukidkan dengan nun khafifah al munqalibati, nun yang sudah dibalik akan dianya nun menjadi alif. Wa kammila asalnya kammilan jadi kammila. Wa fa'ilhu mustatirun fi. Fa'ilnya kammila itu mustatir, dalamnya kammila takdirnya anta. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah itu Ustaz. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu saat selesai. Pendek-pendek.